Audio Jungle. Horas, Amanginang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun berada, dan damai sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal, Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 28 September 2024. Diambil dari dalam bahasa Batak, Markus bidu 5 ayat 10 sia. Alai dang diloas, didok matu ibana, muli maho tu akos sisolhotmu, pajojor matu nasida, godang ni nabinahen ni Tuhani tuho, dohot pangasina diho. Di dalam bahasa Indonesia, Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka
segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Deltamas yang dikasihi Tuhan, bila seseorang telah lama sakit, pastilah memiliki keinginan agar ia sembuh dari penyakit yang dideritanya. Berbagai upaya untuk kesembuhan pasti dilakukan, serta berdoa kepada Tuhan, juga menjalani proses dari awal sampai akhir dengan disiplin. Umumnya respon dari keluarga atau masyarakat yang melihat kesembuhan adalah rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Namun berbeda dengan respon dari orang-orang Gerasa di dalam Markus 5 di ayat-ayat sebelumnya dari ayat bacaan kita pada hari ini. Orang-orang Gerasa lebih merasa terancam ketika orang yang kerasukan itu sudah dipulihkan oleh Yesus daripada ketika ia masih kerasukan. Entah apa yang menyebabkan mereka takut. Mungkin mereka takut kalau keberadaan Yesus akan membuat penduduk wilayah itu mengalami kerugian yang lebih besar lagi. Tampaknya mereka lebih menyayangkan tewasnya babi-babi mereka ketimbang kesembuhan orang yang dipulihkan Yesus itu. Sungguh tragis, karena orang lebih takut pada apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka dibanding dengan apa yang roh-roh jahat itu telah lakukan. Itu sebabnya mereka lalu mendesak Yesus agar segera meninggalkan wilayah mereka. Sedangkan respon dari orang yang dipulihkan itu adalah menyadari karya Yesus di dalam hidupnya, serta muncul kerinduan dalam dirinya untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus tidak memperbolehkan ia ikut, karena ada suatu tugas yang dipercayakan kepada orang itu, yaitu agar ia memberitakan suatu kabar baik, yaitu tentang belas kasihan Tuhan di dalam hidupnya. Ia mengalami karya Tuhan yang nyata, di mana Tuhan telah mengubahnya secara radikal dari tawanan legion, dimerdekakan menjadi pengikut Kristus. Kisah ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa tidak ada keadaan orang yang melampaui batas pengharapan kita. Orang ini adalah contohnya. Keluarganya pun mungkin tidak pernah memimpikan orang ini bisa pulih. Namun Tuhan melakukan perubahan radikal di dalam hidupnya. Tuhan pun dapat melakukan hal yang sama kepada anggota keluarga kita. Atas kesembuhan dari Tuhan, lewat kuasa-Nya, Ia memberikan tugas untuk memberitakan kabar baik, yakni kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kemerdekaan yang Yesus lakukan kepada orang yang terbelenggu oleh iblis itu menyatakan bahwa Ia peduli kepada orang yang diabaikan masyarakat. Dengan mengandalkan kuasa-Nya, kita pun dipanggil untuk memerdekakan orang-orang yang terbelenggu oleh iblis, sehingga kita dapat bersukacita serta turut memberitakan kabar baik tentang kasih Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar ini, kami pun ingin dan dapat memberitakan kabar baik, yakni kabar kasih Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga pada saat ini kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon kiranya berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu.
Demikian juga keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk anak jemaat-Mu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan bersama-sama mereka dalam pergaulannya, mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu pada jemaat-Mu Amang Arnold Cibagariang, Inang Bulan Fitria Lestari Boru Tambunan, di mana tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 September 2024, Engkau telah tambahkan umur kepada mereka. Kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan umur panjang, kesehatan, keberhasilan kepada mereka dan sukacita bersama keluarga. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.